Iya, ini adalah minggu kedua di bulan pertama tahun 2023. Jadi bulan pertama di tahun 2023. Iya. Di bulan pertama minggu yang kedua. Iya, ini adalah minggu kedua di bulan yang pertama tahun 2023. Iya, kita ini cepat untuk apa? Hendaklah kamu lambat untuk mendengar. Oh, berarti masih peka. Hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Iya, gak apa-apa. Ini adalah merupakan pemanasan. Ya, jadi mari kita belajar bahwa bagaimana kita itu bukan hanya bapak dan ibu. Saya juga belajar untuk lebih cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Tapi seringkali kebalikan itu yang terjadi. Ini artinya bahwa kita ini tidak terdiri dari roh dan jiwa saja, tapi daging ini. Tapi gak membela diri ya. Iya, roh memang penurut, daging lemah. Ya, ini orang-orang rohani ini banyak tahu firman Tuhan, tapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk mempraktikkan itu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, mari kita bernyanyi ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sedalam apa? Buktinya di sana adalah renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu digenapi. Saya yakin Bapak Ibu membaca Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Tetapi apakah ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kulakukan firman-Mu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kulakukan, taati. Iya, untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus pasal 6. Nggak enak judulnya ya. Hah? Coba baca judulnya. Siapa mau dirugikan? Hah? Siapakah di antara kita ini yang mau dirugikan? Hah? Mau dirugikan? Kalau dirugikan manusia enggak. Dirugikan manusia enggak ada ya? Iya. Siapa rupanya yang merugikan? Apakah Tuhan merugikan saudara? Iya ya. Siapakah yang mau dirugikan? Kalau ditanya hatiku ini, aku tidak akan mau dirugikan. Rugilah. Kan gitu ya. Mari kita belajar lewat firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ayat 1 saya akan baca, Bapak Ibu baca ayat 2 dan selanjutnya kita akan bergantian. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup menunggu perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Secara hidup demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyatakan urusan hidup kepada mereka yang tidak percaya. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara dicampur dan saudara yang lain, dan justru kepada orang-orang yang percaya? adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menerima
menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendapatkan kerugian, dan hal itu kamu berbuat terhadap saudara-saudara. Iya, baik. Ini firman Tuhan yang bisa kita pelajari dalam minggu ini. Kalau kita kembali melihat membaca 1 Korintus ataupun kitab Korintus ataupun belajar tentang latar belakang jemaat di Korintus, jemaat di Korintus ini sebenarnya mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Disebut di sana ada orang-orang kudus di Korintus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Korintus itu adalah merupakan jemaat yang banyak masalah. Ya, banyak masalah mereka. Jadi ada dosa juga di tengah-tengah jemaat. Ada dosa juga di tengah-tengah jemaat. Ada banyak yang lain yang merupakan satu kelemahan daripada jemaat ini. Sekalipun mungkin mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak dikasih karunia. Karunia yang paling banyak itu adalah pada jemaat di Korintus. Tapi mereka juga adalah jemaat yang bermasalah. Tapi saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di sini tadi Paulus mengingatkan, Paulus menyurati mereka apa yang terjadi di tengah-tengah masalah itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa gereja itu bukan tempat orang bermasalah. Gereja adalah tempat orang bermasalah. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Hah? Ada? Penuh dengan masalah. Saya punya masalah yang besar, saudara punya masalah yang besar. Tapi oleh sebab itulah kita kembali datang kepada Tuhan. Saya berpikir begini, saya merasakan hari ini, ketika saya punya masalah, pernah duduk di kamar merenung. Kadang-kadang ini nggak bisa nggak bisa plong. Lalu kemudian kita bilang berolahraga dan sebagainya, itu juga bisa plong. Tapi ketika bernyanyi memuji Tuhan, ketika mendengar suara Tuhan, ketika kita berkumpul dengan bersama saudara-saudara di dalam Tuhan, itu membuat kita lega. Saya salah pribadi, saya nggak tahu. Makanya firman Tuhan benar, janganlah menjauhkan persekutuan. Iya, menjauhkan diri dari persekutuan ibadatku. Nah, jadi kalau tidak seperti saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Kan kita masing-masing berbeda, begitu. Nah, jemaat di Korintus ini kembali Tuhan katakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ada firman Tuhan berkata begini, bahwa orang-orang percaya pada waktunya Tuhan akan bersama-sama dengan Kristus menghadiri. Iya, bersama-sama, duduk bersama-sama dengan Tuhan Kristus. Jadi di tengah-tengah jemaat Tuhan itu, Paulus menekankan ini, kalau nantinya kamu akan menjadi hakim, kenapa tidak bisa mengadili orang-orang yang punya masalah di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat? Ini orang Yunani yang bermasalah di sini. Karena di Korintus itu ada juga mereka itu orang Yahudi, ada juga orang Yunani. Orang Yunani ini kan pintar ya. Orang filsafat Yunani kan sering kita dengar ya. Iya. Jadi mereka ini seringkali memang sudah senang dengan hukum. Sikit-sikit lewat hukum, sikit-sikit masalah lewat hukum, begitu. Jadi ada permasalahan sedikit pun di antara jemaat ini mereka lewat hukum. Makanya Paulus menegur. Apa katanya? Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan orang-orang kudus? Di pengadilan, bukan orang yang percaya, bukan orang Kristen pun, ya, bukan mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi jemaat ini berani di sana adalah dalam bahasa aslinya itu dilakukan terus menerus. Berani itu bukan sekali melakukan, tapi terus menerus. Tidak berani mencari keadilan. Jadi setiap ada masalah cari keadilan, datang kepada hakim, datang ke pengadilan,
suka mereka seperti itu. Ini latar belakangnya supaya kita mengerti. Nah, jadi mereka ini mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus, bukan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang jemaat di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat mereka. Ini latar belakangnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ini yang diingatkan kembali. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Orang-orang percaya itu, sekalipun kita bukan menghakimi, artinya di sana ketika kita berdiri tegak dalam kebenaran firman Tuhan, orang itu bisa sadar akan dosanya. Lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, mereka melihat, oh inilah orang benar, sehingga mereka juga datang kepada Tuhan. Selain daripada pada waktunya pun nanti ini akan dilakukan. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tangan orang percaya, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Masalah mereka tidak terlalu besar. Masalah harta, ya, masalah perselisihan sedikit kecilnya permasalahan mereka. Ya. Jadi ini pun mereka bawa ke pengadilan. Ini yang membuat tidak pas. Kalau kita punya masalah, bukan saya katakan kita tidak punya masalah. Kalau kita tidak punya masalah, kita membawa masalah ini kepada Tuhan dan kepada orang percaya. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Tentu bersama dengan Tuhan. Jadi jemaat ini ditegur, diingatkan. Tidakkah kamu tahu? Tidak tahukah kamu bahwa kita yang akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dan dalam hidup sehari-hari. Ya. Apa rupanya perkara-perkara mereka itu? Ini ada diulang 3 kali. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Itu tidak tahukah kamu? Ayat 3. Tidak tahukah kamu? Ayat berapa lagi? Ayat 2 kali ya. Ayat tidak tahukah atau tidak tahukah kamu? Lalu bagian dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak tahukah kamu? Sanggup. Dan satu lagi ayat 3-nya, tidak tahukah kamu? Artinya di sana betapa sebenarnya jemaat Tuhan itu punya kuasa sebenarnya. Artinya jemaat Tuhan di Korintus itu sebenarnya mereka mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa harus dibawa ke pengadilan? Salah satu pilar di Mennonite, GKMI adalah Mennonite. Itu adalah anti kekerasan. Masalah gereja tidak bisa dibawa ke negara. Maka kalau ada gereja bermasalah sampai ke pengadilan, itu nggak cocok. Ya itu salah satu yang memang ditekankan di gereja Mennonite di GKMI itu. Jadi kita harus jaga supaya tidak sampai ke pengadilan. Selesaikan kan begitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Saudara adalah orang-orang yang kudus. Saya adalah orang-orang yang kudus, yang Tuhan percayakan begitu ya. Maka mari selesaikan dengan baik, dengan kekeluargaan, dengan dalam Tuhan. Ini harus kita pikirkan. Bukan hanya masalah besar, tapi kadang-kadang masalah kecil, masalah cakap mencak. Saya di kampung saya dulu ingat itu. Pegangnya cuma kupingnya. Pegang kuping cuma. Inilah kita ini kadang-kadang. Saya ingat itu di kampung saya, di Geleguran. Mana katanya pegang kuping. Itu cuma. Pulang dia punya parang. Utangin kau sekalian, gitu kan? Punya parang. Apa nggak ke pengadilan? Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah kecil harus kita selesaikan dengan baik. Ya. Kadang-kadang harga diri kita kan terlalu tinggi. Hati ini saya juga pernah mengalami pengalaman yang demikian. Sulit sekali bagi kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kecil itu, yang membuat kadang-kadang rusak persekutuan. Ya, rusak persekutuan kita.
Nah, ini mana lebih besar perasaan kita ini daripada iman kita? Mana lebih tinggi perasaan kita daripada iman kita? Mana lebih besar perasaan kita ini daripada Tuhan? Makanya kalau seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya. Ya, Paulus mengingatkan mereka. Jadi apalagi perkara-perkara? Tidak tahukah kamu bahwa kita yang menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Ya, ini harus kita selesaikan. Tidak ada orang tidak bermasalah, baik dalam keluarga. Kenapa di dalam keluarga itu berselisih paham? Bisa 1 minggu gak cakapan. Ada pernah suami istri 1 minggu gak cakapan? Gak ada ya? Iya. Bersyukurlah kalau tidak ada. Ada di antara temannya itu. Iya. Gimana? 1 hari ada. Iya. 1 hari ada. Tapi nggak tenggelam. Nggak tenggelam matahari. Iya. Syukurlah kalau nggak tenggelam matahari. Mau tenggelam cakap. Mau tenggelam matahari cakap. Karena gelap ya? Iya ya. Kalau gelap dia ya, jadi nggak sempat tenggelam lagi. Iya. Jadi ini memang firman Tuhan ya. Saya ada banyak sebenarnya yang dipikirkan, banyak selalu perkara-perkara itu yang kadang-kadang salah berbicara. Saya kan nggak pandai berbicara, maksudnya nggak pandai berkalimat. Kadang-kadang kalimat itu salah, sehingga orang salah paham, salah mengerti, membuat ini terjadi apa kata iya, ada salah, ada miskomunikasi, sehingga kadang-kadang itu menyakitkan. Orang nggak tahu, kita sifat kita orang Arab pula kan, bukan kalau suara anak kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa paham akan hal itu. Inilah tandanya kita ini memang belum dewasa. Makanya dikatakan Paulus kembali sama mereka adalah orang-orang duniawi, orang Kristen duniawi. Dewasa itu harus. Dan bagaimana supaya dewasa? Hanya Tuhan yang bisa mendewasakan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya Paulus kembali mengingatkan ini. Bukan mereka benci, mereka Paulus sangat mengasihi jemaat ini, supaya jemaat ini jangan sikit-sikit ke pengadilan, sikit-sikit pengadilan. Ada dosa ke pengadilan. Ini kan ada dosa di sini apa? Dengan tidur dengan istri bapaknya. Banyak percabulan, dosa yang lain. Kan itu bisa diselesaikan sendiri. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa nggak perlu pelecehan misalnya, kan nggak perlu ke pengadilan, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Bagaimana kita sebagai orang percaya ini bisa menyelesaikan akan hal itu? Saya ingat ada pernah perkara di tengah-tengah keluarga kami, ada perselingkuhan di situ, perselingkuhan dalam keluarga itu. Tapi orang-orang yang tidak percaya bisa mengadili. Waktu si laki-laki ingin menceraikan istrinya oleh karena perzinahan. Kadang-kadang kan kalau perempuan ini berzina, fatal ya kan. Suaminya bilang apa? Lanai terpakai permen doa. Oke. Tapi kalau dia laki biasa, maksud saya sebutkan. Iya. Jadi ini yang terjadi, orang yang tidak percaya kan begitu ya. Tapi waktu ini saya lihat situasi itu, apa kata keluarga mereka? Anak penuhnya bilang begini, kenapa permen itu melakukan itu? Kenapa dia bisa sempat melakukan? Di mana kau selama ini? Kau suka kayak mana rupanya? Mereka bisa menyelesaikan masalah ini, dan mereka sampai hari ini masih tetap menjadi suami istri. Jadi ini orang dunia. Kenapa kadang-kadang kita ini tidak bisa menyelesaikan itu? Mari kita selesaikan itu. Antara orang tua dengan anak terjadi masalah. Antara keluarga, satu keluarga dengan satu keluarga lain. Lanai sudah menjauh, itu orang karo.
Iya. Laras dengan jamu. Masalah kenapa? Harta warisan. Itu membuat keluarga ini bermasalah, sehingga datang pun nanti dan pesta pun salah anjing ya, aku rajin. Itu perkara-perkara biasa. Dan ini pun dibawa bagaimana kita dengan orang percaya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, itu adalah perkara-perkara biasa yang tidak perlu bawa sampai mati kan duka bakal sakap. Kan ngeri kali. Mau mati yang diriku. Perkara itu cuma aku ada warisan. Maka ia ngurusi orang tuanya. Kan gitu ya. Ini gak tepat sebagai orang percaya. Mari kita belajar. Apa dikatakan kalimat yang selanjutnya? Ayat selanjutnya, ayat 4, mari kita lihat. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Itu yang dilakukan mereka ya. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Mereka punya banyak karunia, tapi dalam hal ini gak muncul. Saya gak mengerti kenapa hal itu terjadi. Apakah karena kekerasan hati? Adakah orang-orang di antara kita ini yang bisa berhikmat menyelesaikan masalah dengan saudaranya? Kadang-kadang kita berpikirkan begini, biar saudara Nadia luman adilin, biarkan dia saja. Iya. Tidak tahukah, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Iya. Kadang kalau kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami yang bermasalah dengan saudaraku, terlalu jauh akan mengurusi itu. Yang ini misalnya ini harus kita lihat bagaimana berhikmat untuk mengurus ini. Ini menjadi renungan bagi saya. Apakah saya cukup berhikmat? Apakah saya bisa mengambil itu? Dan saya sebenarnya juga tidak berhikmat dalam hal itu. Ini menjadi teguran bagi saya. Seharusnya di tengah-tengah gereja itu ada yang berhikmat untuk mengurus perkara-perkara yang biasa. Ya, perkara-perkara yang biasa ini dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya mereka minta pertimbangan kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya. Ini yang tidak tepat. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan untuk meminta pertimbangan. Datanglah kepada orang percaya, supaya perkara-perkara yang biasa itu bisa diselesaikan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ini firman Tuhan. Bagaimana dikatakan kalah ini? Kalah berarti nggak menang. Kalah ini maksudnya bagaimana? Bagaimana yang dikatakan kalah? Kita punya masalah, lalu kita tidak menyelesaikan. Iya. Ataupun kita gara-gara itu kita tidak lagi bersekutu. Gara-gara itu kita tidak lagi udahlah, ada masalahku, gak usah lagi aku datang ke gereja. Itu kan kalah. Tapi kalau memang kita menunggu waktunya, karena kita tidak berhikmat, menunggu waktunya untuk penyelesaian itu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan dengan hal ini? Ini yang perlu kita datang kepada Tuhan. Dan bagaimana kita membawa ini kepada orang percaya supaya kita didoakan? Ya, ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana ini? Doakanlah kami. Mari berdoa. Bukan berarti harus satu gereja ya, enggak juga. Tapi orang-orang kudus tadi, orang-orang tertentu tadi. Nah,
dirugikan? Saya ingat apa kata seorang saudara, sedikit kita dirugikan, dengan cara baca kita dalam bermasalah. Dan ada pun masalah itu tidak perlu dimasalahkan. Kalau dulu waktu saya masih muda, gini katanya, kalau semua permasalahan itu dikalikan dengan 0, hasilnya apa? 0. Tapi kadang-kadang nggak bisa kita matematikakan itu. Nggak bisa kan? Nggak bisa kita matematikakan. Tapi kalau masalah ini tidak kita permasalahkan, kalau lain nggak permasalahkan dulu, aman? Aman. Asal kalau cuma itu nggak permasalahkan dulu, mana? Aman. Kan? Apa? Asal ada toleh. Oh ini yang paling parah. Ya, asal ada cuma itu, dia itu aman. Asal ada toleh. Biarkan. Inilah yang hatiku ini tidak siap, kan begitu. Inilah bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Biarkan kita bilang sebenarnya hati kita tidak seperti ini. Jujur, kita nggak siap. Iya kan? 2 kali mungkin bisa. Kalau 5 kali, dan mungkin tipu. Iya. 3 kali biasa kali 5 kali, Pak. Makanya bagaimana kita mengurus ini dengan hikmat. Panggil orang-orang yang berhikmat. Jangan di situ huna maluta eda. Ini yang paling penting. Bagaimana di mana cakin tendu? Iya. Sampai cukup rupanya untuk kuburannya itu, yang biasanya itu apa ini surat? Nah, sejenis hari dikumpul kembali. Jangan marah. Kadang-kadang ini dari ini firman Tuhan tadi gak lengket sama kita. Cepat marah, lambat mendengar sehingga ini dia. Lalu kita rugi. Saya bilang, Ibu Marina bilang sama saya, ada kita rugi Bu. Kita masalah apa kan rugi kita, iya kan? Tapi bukan dirugikan, itu bukan berarti kalau kita enggak juga. Tapi mari kita berhikmat untuk mengatasi perkara-perkara ini tadi. Datang kepada Tuhan, Tuhan ungkapkan kami kita. Lalu selesai panggil orang-orang yang berhikmat. Maksudnya kalau orang punya pengetahuan, tapi orang-orang kudus tadi selesaikan dengan baik. Bagaimana kita buat ini? Adikku, pengadilan Bapakku tidak akan bisa, karena mereka akan mengadili dengan cara mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini dalam bagi saya. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Rugi itu minta maaf. Hah? Rugi kita aku salah. Tapi kadang-kadang saya, ya aku salah mengalami kali, aku salah apa tidak kak? Bagaimana dengan aku? Tuhan juga nanti akan menuntut kita. Karena kita belum dewasa. Kadang-kadang untuk mendewasakan kita secara iman kita, bukan hanya mendengar firman Tuhan. Iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Enggak selamanya itu, sekalipun ini sangat-sangat benar. Tapi kita bisa bertumbuh semakin dewasa secara iman oleh karena gesekan. Adalah kita dewasa. Adalah kita bisa menyadari, hanya sampai di sini rupanya aku. Masih kelas 1 rupanya aku. Kuanggap selama ini, kupikir selama ini aku sudah kelas 3. Kelas 1 rupanya. Inilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan kelas sadar dengan kepengen aku Tuhan. Maka firman Tuhan ini tadi, semalam dia bilang, Bu, apa ini lagunya besok ini? Bingung pun aku. Saya bilang, aku kenapa ya ketemunya? Udahlah, itu saja. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya tahu Bapak Ibu semuanya mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana realita prakteknya itu? Realitanya itu bagaimana? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, Kulakukan perintah-Mu.
Apa sebabnya dalam itu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bagaimana kita melakukan perintah Tuhan ini? Maukah kita rugi hari ini? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Bahagia. Saya mengingat ketika kami tinggal di kampung. Ya, kadang-kadang rugi lah. Rumah kami itu sengnya itu selalu kalau kelapa orang itu jatuh ke rumah itu. Kadang-kadang pernah orang dulu minum kopi senggat nah, karena dia menurunkan kelapa itu ke satu biji. Kalau kita bisa dilemparkan ke sana, kalau cuma satu jari, ini nggak satu gandeng, satu gandeng, masuk kumbang naik ke warung kopi tadi, kan begitu ya. Ada kita lebih telah biasakan rumah tu. Kita nggak ada tempat yang lain, di situ cuma ada. Kemana mau kita buat? Iya, tapi ini pun nggak bisa dipertengkarkan. Iya. Lalu kemudian lalat pindah air mas menyerang ke kamu. Tahu pindah air mas? Nasak lalat sehingga udah meling cuma dari. Akhirnya dia bilang, mama ini Amerika pagi lo bisa beli kulit lu jago kata mama. Iya. Nggak perlu pernah lagi dia seperti apa pun nggak masalah itu. Yang penting bagaimana kita itu tidak menjadi permasalahan dengan orang lain. Dia belum masuk berbeda. Inilah kedewasaan kita tadi. Bagaimana kita menghadapi itu penuh dengan hikmat. Bagaimana tidakkah engkau rela dirugikan? Ini firman Tuhan katakan kepada jemaat di Korintus. Aku tahu bahwa kamu itu sudah percaya. Itu kira-kira ini. Aku tahu kamu itu banyak punya karunia. Tapi apakah kamu itu rela dirugikan? Masalah-masalah kecil saja pun, masalah-masalah biasa saja pun kau permasalahkan itu. Itulah kata Paulus kira-kira ini. Makanya Tuhan mengingatkan kita juga sebagai orang percaya. Mari belajar hidup ini, memulai kehidupan yang baru, supaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu memang luas, tapi sasarannya menyenangkan hati Tuhan itu berarti melakukan perintahnya. Kau pegang perintahnya. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Sulit orang menerima kita, ini firman Tuhan. Dan inilah yang perlu kita pegang, supaya sungguh-sungguh kita ini hidup benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat perlu di sini dalam hikmat. Bagaimana kita mengurus perkara-perkara itu? Minta hikmat kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak mampu dengan orang percaya, berdoa bersama di situ, menyelesaikan semuanya itu. Kalau itu pun mereka akan bawa ke pengadilan, itu terserah mereka. Tapi bagian kita sebagai orang percaya, jangan bawa ini. Jangan bawa ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita supaya perkara-perkara biasa ini mari kita selesaikan dengan sendiri, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karunia banyak, pengetahuan banyak, tapi mereka inilah hal satu hal dikatakan ada dosa di tengah-tengah jemaat itu. Bukan berarti mereka yang berselisih, mungkin ada juga mereka berselisih. Ya. Tapi mari kita belajar supaya Tuhan menolong kita bagaimana hidup mempraktekkan firman Tuhan, supaya kita berbahagia. Kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, kita juga yang tertekan, kita juga yang mendengar setak ngeluh edah. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, itu akan menyegarkan jiwa kita. Tadi gampang marah, kata Mama Joseph, sebagai orang Batak, katanya saya pikir bukannya orang Batak yang bisa emosinya tinggi. Saya juga punya emosional ya, artinya agak tinggi juga, tapi ya kadang-kadang terbablasan kan begitu. Tapi mari kita belajar datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh memang Tuhan tolong kita.
Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita ini yang tidak punya kelemahan. Tapi lewat kelemahanmu inilah kuasamu menjadi sempurna. Itu kata, lewat kelemahan itulah kuasamu menjadi sempurna, kata Paulus kepada umatnya juga. Dan kita juga harus belajar di sini supaya kuasa Allah itu dan segala kelemahan kita membuat kita datang kepada Tuhan dan semuanya itu akan menjadi sempurna. Mari kita berdoa.